Halo guys, selamat datang kembali di Teman Rakit. Kali ini gue mau membahas salah satu motherboard mini ITX i4 yaitu ASRock A520M ITX AC. Kalau kalian perhatiin di pasaran sekarang ini, Mobo ASRock A520M ITX AC ini merupakan Mobo mini ITX yang paling murah dengan bandrol harga hanya sekitar 1,7 jutaan aja. Peringkat 2-nya disusul oleh si Gigabyte A520i AC di range harga sekitar 1,9 juta sampai dengan 2 jutaan. Sebenarnya kedua Mobo ini mirip-mirip, tapi secara fitur gue rasa ASRock ini sedikit di bawah Gigabyte karena si Gigabyte itu punya fitur key flash, HDMI outputnya ada 2, dan beberapa fitur lainnya yang menurut gue itu lebih oke. Oke, langsung aja kita masuk ke unboxingnya. Pertama-tama kalian akan mendapat CD driver, buku panduan manual, baut-baut mounting motherboard, 2 kabel SATA, 2 antena WiFi, dan IO cover yang gue lupa untuk di-shoot gambarnya. Oke, ini dia ya guys penampakan si motherboardnya. Sebenarnya dari warna ini gue suka banget ya, karena warnanya ini grey, dan menurut gue ini gampang banget untuk dicocokin dengan tema build kalian. Di bagian belakangnya ini standar banget seperti motherboard pada umumnya, dan hanya ada backplate dari si AMD aja. Oke, kita mulai dari koneksi I/O di belakang motherboard. Pertama di sini ada satu buah HDMI 2,1 dan satu buah DisplayPort 1,4. Di sini juga ada 2 kali USB 3,2 Gen 1 dengan speed 5 GB, 2 kali USB 2.0, 1 kali colokan mouse PS2, LAN port dengan Realtek RTL811H dengan speed 1 GB LAN, 1 kali USB 3,2 Gen 1 dan 1 kali USB-C Gen 1. Untuk HD audionya di sini pakai Realtek ALC887 dan ini sama persis dengan punyanya si Gigabyte. Dan sayangnya Wi-Fi-nya di sini masih versi 5 dan Bluetooth-nya pun masih 4,2. Oke, di bagian kanan motherboard itu ada satu buah 4 pin PWM dan totalnya itu ada 3 buah 4 pin PWM. Terus ada CMOS jumper, ada 2 kali USB 2.0, 1 kali USB 3.0 dan 4 kali SATA. Sebenarnya 4 buah SATA ini menurut gue cukup ya untuk mini ITX, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang lebih prefer kalau koneksi SATA-nya lebih banyak. Oke, karena ini chipset A520 jadi PCIe-nya masih Gen 3. Jadi untuk kalian yang mau build untuk jangka panjang, mungkin kalian bisa consider untuk beli chipset yang lebih tinggi biar dapat PCIe Gen 4. Dan untuk M.2-nya di sini bisa NVMe lewat PCIe Gen 3 X4. Dan di sini juga udah ada heat spreader-nya ya untuk menjaga suhu SSD kalian. Oke, masuk ke bagian VRM karena ini motherboard mini ITX dan ini versi low end. Jadi kita bisa lihat kalau heat spreader-nya ini ukurannya sangat kecil ya. Dan ini disuplai dengan 8 power stages yang disuplai oleh Vishay SIC654 dengan masing-masing 50 ampere. Dan ini diatur oleh UPI UP9505 dengan 4+2 PWM controller. Nah, walaupun power stages-nya ada 8, tapi karena PWM controller cuma 4+2, totalnya 6, jadi ini nggak cukup ya. Makanya kalau kita lihat di bagian belakang motherboard, ini kalian bisa lihat kalau di sini ASRock pasang 2 biji doubler untuk bisa mencapai 8 power stages. Oke, seperti yang tadi gue udah mention, di sini ada total 3 buah 4 pin PWM yang posisinya itu ada di bagian atas motherboard dan di bagian samping motherboard deket RAM. Yang satu untuk CPU atau water pump dan duanya itu untuk fan casing kalian. Selain itu di bagian atas kalian juga dapat satu buah header 3 pin ARGB dan 4 pin ARGB. Untuk RAM kalian di sini punya 2 slot dengan kapasitas maksimal 64 GB dan juga untuk speednya kalian bisa mencapai sampai dengan 4600 MHz sampai 4733 MHz dengan overclocking. Untuk kecepatan Wi-Fi-nya menurut gue ini cukup oke. Rumah gue itu speednya 16 Mbit per second dan kalian bisa lihat sendiri di sini kalau speednya itu hampir menyentuh angka maksimalnya. Di sini pun gue juga tes dengan main CS:GO Online Deathmatch dan menurut gue pingnya ini cukup stabil ya, yang berkisar antara 40 sampai 60. Untuk Bluetooth versi 4.2 di sini transfer rate-nya sangat standar ya. Di sini gue coba untuk transfer file dari HP ke PC ini dengan total file size sebesar 48 MB per second dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar 4 menit. Untuk suhu motherboardnya sendiri, di sini kalian bisa lihat tanda keadaan idle, itu suhunya berada rata-rata di bawah 50 derajat Celcius untuk semua sensor temperaturnya. Dan even ketika full load pun, suhu rata-ratanya itu masih di bawah 50 derajat Celcius. Kecuali untuk sensor AUX TIN 1 dan AUX TIN 2, dan ini ketika idle ini berada di 106 derajat Celcius, dan ketika full load pun ini suhunya sama. Nah, ini menunjukkan kalau angka yang ditunjukkan ini itu nggak 100% betul ya. Sayangnya di sini gue
gue nggak punya alat untuk mengukur temperaturnya, tapi ada salah satu YouTuber yang mengukur suhu motherboard ini dengan alat sensor temperatur. Dan hasil pengukuran dia itu menunjukkan kalau di bagian CPU-nya itu motherboard ini bisa mencapai hampir 90-100 derajat Celcius, dan ini dicapai ketika dia mencoba memakai CPU Ryzen 9 3900X. Jadi kalau kalian punya CPU dengan power yang sangat tinggi, well, lebih baik kalian beli motherboard dengan chipset lebih tinggi yaitu B550M ataupun juga X570M. Untuk kecepatan storage di M.2 NVMe-nya menurut gua ini speednya sesuai dengan spesifikasi, dan juga untuk transfer data lewat USB 3.0 yang ada di bagian tengah dan juga di bagian belakang, menurut gua speednya standar-standar aja ya. Dan yang terakhir ini hasil record pakai audio jack yang ada di front panel, dan untuk audio outputnya sendiri menurut gua ini masih oke ya untuk kebutuhan gaming, terkecuali kalau kalian butuh spek untuk professional use. Untuk itu kalian tentunya butuh sound card tambahan. Oke, untuk kesimpulan menurut gue overall ini adalah salah satu mini ITX motherboard untuk AM4 yang menurut gue masih worth it untuk dibeli di tahun 2023 ini. Dengan catatan kalau misalnya kalian sudah desperate banget untuk membuat PC baru dan kalian nggak punya plan untuk mengupgrade PC kalian dalam jangka waktu dekat. Secara fitur-fitur menurut gue ini sudah cukup ya untuk kebutuhan gaming, tapi mungkin PCIe Gen 3 di sini masih menjadi deal breaker untuk kalian yang pengen memaksimalkan performa graphic card kalian. Oke guys, sampai sini aja untuk video kali ini. Gue terima kasih banget untuk kalian yang udah nonton videonya. Like kalau suka, kalau nggak suka juga boleh di unlike. Subscribe channel ini, dan juga jangan lupa klik tombol notifikasi biar kalian tahu kalau gue upload video baru. That's it guys, see you on the next video.